Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah mempelajari tentang kuat medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus ya. Yang besarnya adalah B sama dengan mu0I per 2πA. Di mana mu0 ini adalah konstanta, besarnya 4π kali 10 pangkat min 7. Kemudian I itu adalah arus, 2π, A ini adalah jarak dari suatu titik terhadap kawat tersebut gitu ya. Ini yang dikenal dengan hukum Biot-Savart. Nah, yang kemarin belum sempat Ibu sampaikan adalah kuat medan magnetik untuk bermacam-macam jenis kawat gitu ya. Jadi ada kawatnya kawat lurus, ada kawatnya kawat melingkar, ada kawatnya ada yang namanya solenoida, ada yang namanya toroida. Jadi kalau untuk kawat lurus ya kawat lurus seperti ini yang kayak kemarin ya, kaidah tangan kanan kayak gini. Nih ya, jadi arah arus adalah jempol dan 4 jari yang tergenggam ini ya, 4 jari yang tergenggam itu adalah arah kuat medan magnetiknya atau B-nya. Untuk kuat medan magnetik di titik suatu titik yang dekat dengan kawat tersebut itu adalah mu0I per 2πA. Jadi yang ini tadi ya, yang di atas ini tadi. Nah, yang ini untuk kawat lurus. Nah, kalau kawatnya melingkar gimana? Kalau kawatnya melingkar, maka rumusnya itu agak sedikit berbeda. Jadi mu0I per 2A, itu ya, Pi-nya hilang di sini, tidak pakai Pi. Ngapa kayak itu, Bu? Nah, ini sebenarnya terkait dengan cara menurunkan rumusnya. Ya, menurunkan rumusnya di sini, itu memakai namanya integral. Ya, kalau misalnya memang pengen tahu lebih lanjut, cari aja di YouTube. Penurunan rumus hukum Biot-Savart. Kemudian untuk solenoida apa sih? Solenoida itu besi atau logam itu yang dililiti dengan kawat. Kuat medan magnetik itu yang besar di tengah atau di pinggir dari sebuah kumparan? Di tengah, Bu. Iya, betul. Nah, jadi karena dia di tengah itu lebih besar kuat medan magnetiknya, maka kita bisa tulis BP sama dengan, BP itu artinya B di P. P itu yang mana, Bu? P itu yang di tengah ini, nah. Di tengah dari segala sesuatunya itu, nah itu P ya. Gitu. Nah, jadi B di P atau B di tengah itu adalah mu0NI per L. Di mana, nah B itu tadi kuat medan magnetik ya, satuannya Weber per meter kuadrat. mu0 itu adalah konstanta, satuannya 4π kali 10 pangkat min 7. Kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. A itu adalah jarak titik dari kawat. Nah, jadi kalau dia kawatnya lurus, ini jarak titiknya ini P ya, ini P seperti ini. Kalau dia kawatnya melingkar, P itu di tengah-tengah, gitu ya, di porosnya, itu P. Nah, kalau solenoida ini, dia tidak pakai A, tapi dia pakai L. L itu apa? L itu panjang. Panjang solenoida ini itulah yang kita sebut dengan L atau panjang solenoida. Nah, ini pakai L. Nah, kalau dia di pinggir itu yang mana? Yang ini ya, di ujung solenoida. Nah, yang ini ujung ya. Nah, kalau di ujung gimana? Kalau di ujung dia bagi 2. Jadi mu0NI per 2L. Di mana ada satu lagi yang belum diketahui, belum dijelaskan di sini, N. N itu apa? N itu adalah jumlah lilitan. Jadi kalau misalnya ada kap, nah panjang dari sini ke sini itu kita sebut dengan L. Nah, banyak lilitannya, itu kan lilitan itu kan berarti sekali lilit, 2 kali lilit, 3 kali lilit gitu ya. Nah, jumlah lilitannya itulah yang kita sebut dengan N. Nah, yang terakhir itu adalah jenisnya adalah toroida. Jadi toroida itu hampir mirip dengan solenoida ini, tapi dia dilengkungkan gitu ya, mirip donat gitu ya. Nah, jadi besi berbentuk donat, kemudian dililiti dengan kawat, kemudian dialiri arus, nah itulah namanya toroida gitu ya. Nah, toroida, kalau untuk toroida, karena dia kalau solenoida itu kan bagi L. Kalau pada toroida berarti L itu panjangnya itu kan keliling gitu ya. Keliling dari besi itu tadi. Besi yang dipakai tadi gitu ya, logam yang dipakai tadi. Kalau keliling lingkaran apa rumusnya? 2πr, betul. Iya, 2πr ya. Nah, karena dia 2πr, di mana R-nya itu adalah jari-jari nih, kayak di sini ya, kawat melingkar itu A-nya itu adalah jari-jari.
Yang di sini pun sama, R-nya itu adalah A atau jari-jarinya. Maka karena dia tadi 2πr, maka kita tulis 2πA, karena A-nya itu adalah jarak jari-jarinya gitu ya. Jadi B sama dengan mu0NI per 2πA. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, rumusnya banyak nian, Bu, serupa tapi tak sama. Jadi cak mano, sama kayak rumus listrik statis waktu itu ya. Gitu. Nah, karena dia serupa tapi tak sama, kita hafalkan saja gitu ya. Untuk kawat lurus sama toroida itu kan sama rumusnya gitu ya. Bedanya apa? Kalau kawat lurus itu dia udah pakai N. Kalau toroida itu ada N-nya. Ini kan gambarnya ini bisa dilihat ya. Kalau di kawat lurus itu ya kawat baik gitu ya. Tapi kalau toroida itu ada lilitannya, ada lilitan kawatnya. Maka di sini ditambahkan dengan N. Jadi mu0I per 2πA kalau di kawat lurus. Kalau di toroida itu mu0NI per 2πA. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kawat melingkar di nomor 2 itu tidak ada phi. Kenapa tidak ada phi? Karena dia sudah melingkar. Jadi langsung saja mu0I per 2A. Sedangkan untuk solenoida, dia tidak ada A, dia tidak ada R gitu ya. Tapi dia punya panjang. Oh, berarti bagi dengan L, mu0 NI per L. Kalau dia di tengah, kalau dia di pinggir, tinggal langsung dibagi 2, makanya mu0 NI per 2L itu untuk yang di pinggir gitu ya. Gimana Nana, cukup paham sampai di sini?